Yang di Jakarta tuh kayak satu hari 30. Iya. Stabil 20-30 gitu. Kalau misalnya weekend bisa 40. This CEO itu found out bahwa balance kita habis. Padahal harusnya kalau menurut perhitungan kita masih punya sekian M. Hari ini gue kedatangan Bro Jehian. Dia harusnya yang kenalin gue, soalnya dia jauh lebih terkenal. Gitu. Followernya jauh lebih banyak. Walaupun mungkin yang lebih kenal, yang lebih younger gen gitu lah ya. Terus kan kemarin baru lagi heboh juga, soalnya dia punya bisnis sama brothernya. Itu Koko atau adik sih? Adik aku. Adik, sama adiknya ya. Banyak yang Jerome. ngira aku adiknya sih. Iya. Iya. Lo mukanya lebih baby face kali. Aduh. Tapi intinya ada suatu usaha yang ada drama dikit lah ya. Mungkin bukan dikit lah. Drama lumayan gitu. Drama besar sih. Drama besar. Oke. Ya, tapi intinya thank you banget lu udah hadir. Intinya buat kita sharing lah ya. Gimana caranya supaya jangan sampai lu kehilangan miliaran rupiah, atau juga pengen dapetin tips untuk cara mendirikan perusahaan kayak gimana, dan juga untuk mendapatkan partner bisnis yang baik itu kayak gimana. Tujuannya ke sana. Tapi boleh sharing dulu nggak bro? Lu sekarang ini lagi kesibukannya di mana? Kesibukannya nge-maintain Mantapu sih. Mantapu Corp, iya. Apa itu Mantapu? So basically Mantapu Corp itu kita talent management company kok. Jadi because I started as Jerome's manager, right? Jadi freelance manager Jerome. Waktu itu aku kerja kantoran. Terus waktu hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun manage Jerome iseng-iseng. Terus I kinda kayak find the formula aja buat manage talent yang seperti Jerome gitu. Terus pada saat itu I started to pitch other KOLs, influencers, dan ternyata mereka mau. Jadi Di manage gitu? Di manage, benar. Artinya di manage itu apa? Kalau waktu itu, of course partnerships, jadi endorsement dan lain-lain. Terus karena dulu tuh talent aku tuh semuanya di luar negeri. Oke. Hampir semua di luar negeri. Jadi aku jadi representasinya mereka di Indonesia. Which they need sebenarnya. Ketemu sama klien, ketemu sama let's say platforms, sama Meta, sama YouTube, and so on. Jadi ini KOL luar negeri KOL Indo sebenarnya, tapi ada yang diaspora, ada yang dia orang luar WNI, tapi dia emang bisa bahasa Indonesia gitu-gitu. Jadi mereka tinggalnya itu di luar negeri, tapi gara-gara mungkin mereka masih ada relate sama audience Indo. That's right. Jadi lo yang manage dari segi inquiry endorsement. Benar. Dan juga. Jadi pas dari berempat itu udah selesai, terus dari 4 itu jadi talent gua, terus gua memutuskan buat resign dari kantor. Oke. Nah, terus jadi personal manager for around 2 years. Buat 4 orang ini? Buat akhirnya nambah kan, jadi di tahun 2021 itu hampir 10, sekitar 8-9 orang, ongoing ke 10. And then I decided, gue bilang ke Jerome kayak, kayaknya kita harus ada badan hukum deh gitu. Ini Akhirnya, tahun berapa nih? 2021 bulan Agustus. Oh, lumayan recent. Lu lulusnya tahun? 2018. 2018. Yes. Ambil jurusan? Engineering. Engineering. Jadi sekarang engineering KOL. That's right. Engineering algoritma. Jauh banget sekarang. Dulu lulus dari mana? Gue dari Bandung, ITB. Dari ITB. Oke. Berarti sekarang itu usaha pertama lo yang Mantapu ini? Actually enggak sih. Enggak? Kalau secara badan hukum, yang usaha pertama itu justru si Menanti. Oke. Kalau secara PT ya. Iya. Jadi Mantapu ini PT kedua gue. Oke. Tapi kalau secara aktivitas sebagai berbisnis, sebenarnya dulu pas kecil gue sama Jerome dagang di kantin sih. Dagang di kantin? Di kantin sekolah. Waktu di ITB? Waktu SMP. Waktu SMP? Itu startnya SMP. SMP jualan susu. Terus SMA itu kita jualan. Jadi kita ke Mangga 2. Terus kita bawa ke Surabaya. Terus barang-barang Mangga 2 itu kita resell di Surabaya. Barang apa? Macam-macam. Waktu itu kayak misalnya waktu yang lagi viral kayak gantungan kunci Naruto, gue beli di Mangga 2, jual di Surabaya. Kenapa lu ada, maksudnya itu gara-gara apa? For fun kah? Atau lu pengen beli apa gitu? Pengen beli? Ya pasti pengen gain money kan sebenarnya. Gain traction sama profit dari situ. Terus kita ngerasanya kayak dulu ketika aku sekolah SD SMP, kita tuh dapat beasiswa. Beasiswanya tapi anak pendeta. Oh, lu anak pendeta? Gue anak pendeta. Oh. Bokap gue pendeta, jadi karena kita dapat diskon dalam tanda kutip anak pendeta, tapi diskonnya itu jomplang banget, bro. Jadi misalnya kayak
my friends uang sekolahnya X, aku tuh bisa kayak 10% X gitu, kayak Cuma sepersepuluhnya berarti cuma kan? sepersepuluhnya Sepersepuluh dari orang harga normal atau dari harga normal dari 10? gitu, sepersepuluh dari harga normal, jadi kayak cuma 10%. Jadi kita bisa masuk sekolah di situ, tapi we cannot Di mana change the sekolahnya? fact bahwa dulu SD SMP di IPH, Intan Permata Hati di Surabaya, itu Oh, di National Surabaya. Plus School. Oh. Ya, kita bilang nggak bisa change the fact bahwa culture-nya beda antara gua dan Jerome dan teman-teman di kelas. Jadi akhirnya pada saat itu bisa dibilang kayak to survive kali ya. Kayak gue sama Jerome itu merasa kayak apa sih yang kita bisa gitu. Karena secara material power kita jauh banget gitu. Walaupun sama-sama sekolah di situ, tapi beda banget culture-nya. Contoh kayak apa? Contoh, misalnya pulang dari libur lebaran gitu, semuanya pada ke Disneyland. Ya kan, pulang dari Singapura. Kayak kita bahkan belum pernah keluar negeri sama sekali gitu. Lu Ancol gitu. Ke not even Ancol, itu kan itu Surabaya, kayak ke Sengkaling, ke Jatim Park gitu-gitu. Ya itu kan beda levelnya di situ kan. Jadinya pada saat itu gue mikir sama Jerome apa nih yang bisa kita explore yang mungkin teman-teman kita nggak bisa di sana. Dan pada saat itu kita mikirnya dagang. Dagang itu salah satu yang kayak bikin oh ternyata gue bisa loh punya sesuatu yang teman-teman gue ini needs gitu. Teman-teman gue yang gue melihat mereka tuh keren-keren ini. Itu atas apa? Dorongan orang tua, lu jualan kayak gini atau? Enggak sih. Malah kayak gue sama Jerome kepikiran aja sendiri gitu. Karena gue bisa melihat kejadian pertama itu adalah waktu itu ya si gantungan kunci Naruto itu. Enggak, sebelum itu ada lagi. Dulu kalau lo ingat laser sticker. Dulu terkenal banget tuh. Jadi stiker yang udah di laser cut gitu. Kalau zaman sekarang mungkin udah banyak banget ya, tapi kalau zaman dulu tuh sampai ada yang versi IP apa. Nah, itu harga Surabaya sama harga Surabaya yang dibeli sama teman-teman aku sama harga Jakarta jauh banget. Harga Jakarta yang ke grosiran gitu. So every time I went to Jakarta ke rumah oma dan lain-lain pasti nyempetin buat beli itu dulu. Pas Surabaya lebih mahal, jauh. Lebih mahal, it's because karena my friends belinya di tempat-tempat yang marginnya tinggi banget. Of course kan kayak malls dan lain-lain gitu. Jadi pas kayak kita lihat, lah selama ini teman-teman gue beli di harga misalnya waktu itu 45.000. Tapi pas kita kayak ke Jakarta kita bisa dapat di harga 12.000. Kalau kita beli di 12.000 terus kita jual ke mereka 25.000, mereka pasti beli punya kita. Dulu waktu berbisnis waktu SMP berarti ya? SMP. Itu kira-kira bisa dapat berapa tuh sebulan? Gak banyak sih sebenarnya. Cuma kita banyak itu kalau lagi open house. Jadi pas open house, misalnya teman-teman pada kayak perform atau bikin cafe di dalam kelas, kita beli booth sekolah. Jadi kan kayak sekolah jualan booth gitu kan, booth F&B kita beli gitu. Buat jualan stiker? Buat jualan stiker, jualan susu gitu macam-macam. Jualan cookies. Tertinggi dapat berapa tuh kira-kira yang lu ingat? Mungkin udah lupa. Waktu open house itu kita pernah kayak dalam satu hari itu berhasil jual 4 juta. 4 juta. 4 juta. Langsung Dan kaya itu dong. langsung kaya. Dari POV anak SMP. Kaya kan. Terus sampai yang salah satu yang bikin gue proud banget adalah waktu itu kita dikasih boothnya gratis. Karena kan guru gue ngeliatnya kayak mau jualan nih anak-anak keren lah. Udah kasih aja satu meja depan kelas. Tapi pas udah selesai jualan kan guru gue ngeliat tuh rame banget kan. Terus didatengin gue terus bilang kayak gini, ada yang mau di-share ke sekolah apa enggak? Gue kayak oke, gue mau. Berapa tuh profit sharingnya? 25%? Waktu itu gue kasih berapa ya? Agak gak mikir sih. Waktu itu gue kasih 700.000. Oke. Iya, jadi kayak 700.000 kan. Iya, profit sharing jadi. Profit sharing. Ya, tapi bagus juga sekolahnya actually encourage buat ke arah sana. Iya. Menarik. Terus berarti lu sebenarnya udah dari dulu itu udah lumayan, gue lihat selalunya sampai sekarang pun lu salah satu orang yang deket banget sama your brother kan, sama adik lu kan. Udah dari dulu gitu sebenarnya benak ini ya kayak seatnya lah gitu. Bener. Dulu tuh gue kan sama Jerome juga wondering ya kenapa kita bisa kayak gitu. Karena not every siblings itu punya bener bro this relationship. Bener. Kan? Dan itu envious loh. Kalau misal orang yang nggak kayak gitu tuh envious gitu. Dan apalagi biasanya cowok sama cowok. Iya. Itu susah. Bener. Dan ternyata kayak ini gue beberapa kali ngomong di podcast lain, kita ngeliatnya adalah karena jadi bokap gue tuh kan nomaden ya. Jadi kayak kita tuh beberapa kali pindah kota. Oh, dari mana ke mana? Misalnya dulu gue lahir di Jakarta sampai umur 3. Terus umur 3 bokap gue ngambil S2 di Malang, kita satu keluarga ke Malang. Terus waktu bokap gue kerja pertama prakteknya itu di Pacet. Terus akhirnya dipanggil kerja pertama kali di Surabaya. Jadi kita pindah tuh beberapa kali. Terus gue kuliah di Bandung, Jerome di Jepang, terus balik Jakarta lagi sekarang.
Nah, jadi setiap kali kita pindah kota itu, I can see bahwa ya udah kita harus mulai pertemanan baru lagi kan. Kayak misalnya gue pindah ke Surabaya itu kelas 3 SD. Yang kayak kelas 1 2-nya udah ada temen, tiba-tiba kelas 3 harus masuk ke satu circle yang mereka udah berteman dari kelas 1. Akhirnya kayak mau nggak mau sambil ini progres, tapi teman yang gue punya satu-satu cuma Jerome. Mungkin Jerome juga ngerasain hal yang sama gitu. Jadi kayak ya udahlah, temenan as a sibling aja. Apa gitu values yang dari orang tua? Jadi orang tua tuh udah kayak nekenin gitu atau enggak supaya Itu betul salah satunya. Kayak misalnya bokap gue setiap kali dia pelayanan keluar kota, dia pasti bilang kayak jaga mama ya gitu. Jadi gue sama Jerome kayak gimana caranya kita kerjasama. Wah, harus nge-replace papa di rumah nih gitu. Kayak jaga pagar, buka pintu dan lain-lain itu yang awalnya tanggung jawab papa misalnya waktu itu jadi tanggung jawab kita kan. Aduh, Gitu. gue jadi guilty bro. Gue sama sibling juga soalnya nggak sebaik itu. Oke, terus cara awal, lo kan tadi bilang menanti ini bahkan di lebih awal dibandingkan Matapu kan? Yes. Boleh share nggak cerita awal lo mulai menanti kayak gimana? Oke. Bukan saat teman-teman belum tahu menanti itu apa, Google aja. Ini mungkin kalian udah sering lihat di mall ya. Tapi kalau misalnya yang gerjan sih udah yakin tahu. Dulu banyak store-nya. Iya. Oke, jadi kita kupas tuntas. Oke, di sini ya. siap. Oke, so Langsung selesai dulu. tim aku udah mau ngomong apa nih Bang ini? Oke, so Awal mulai. awal mulai. Jadi pada saat itu there is a trend of influencers having F&B business. Ini 2017-16 gitu? No. Ya itu awalnya, tapi di tahun 2020 2021 itu hype lagi gitu. Oke. Mungkin kalau dulu awalnya tempat-tempat oleh-oleh biasanya. Ya. Terus kalau 2020 2021 tuh udah mulai F&B store yang lebih hype lah. Kayak misalnya kopi, teh, makanan rice bowls kayak gitu-gitu kan. Nah, jadinya pas saat itu Jerome tuh punya idea barengan sama aku kita mikir bahwa kayaknya kalau kita bikin F&B bakal rame deh. Gitu. Karena waktu itu kita mikirnya kita bisa ngambil angle yang berbeda sama influencer lain gitu. Karena pada saat itu kan Jerome memang ketika setiap kali Jerome balik ke Indonesia, orang-orang itu menunggu. Karena ngerasa Jerome ini terkenal tapi dia aksesnya tidak accessible. Dia di luar negeri kan. Jadi ke Indonesia sekali-sekali tentu bisa jadi momentum yang kuat kalau misalnya kita mau bikin satu bisnis gitu. Oh, Jerome datengin bisnisnya nanti bakal rame. Nah, terus datanglah momen-momen. Ini kepikirannya dari 2020 sebenarnya, udah dari lama. Tapi kan kita bukan operator bisnis kan, jadi kita nggak ngerti. Terus di 2021 datanglah kesempatan kita waktu itu rame nama aplikasi apa? Oh, Clubhouse. Clubhouse tuh rame banget. Every person masuk di situ, mulai dari influencer, bahkan dulu sampai Ridwan Kamil juga masuk, terus termasuk bisnismen kan. Pada situ ada satu room yang ngomongin tentang F&B. Terus gue sama Jerome join. Nah, disitulah gue pertama kali ketemu sama the persons, orang-orang yang akhirnya bakal jadi calon partner, yang bakal jadi partner gue ini. Oh, yang jadi partner. Ketemu dari Clubhouse. Ketemunya di Clubhouse. Oh, menarik gitu. ya. Ngobrol-ngobrol di Clubhouse. Bukan Clubhouse kompleks ya, guys. Iya, itu jadi dulu buat teman-teman yang mungkin lebih muda yang belum ngelewatin masa itu. Jadi waktu kita COVID tuh kita sempat gabut banget ya. Waktu COVID tuh kita sempat gabut banget nih pengguna internet. Terus tiba-tiba muncul satu aplikasi yang eksklusif di iPhone. Terus kita semua FOMO, guys. FOMO parah, semuanya download. Terus itu cuma bisa pakai suara. Jadi ngomong di Clubhouse itu sampai jam 12 malam, jam 1 pagi. Tapi it was fun. Iya. Nah, dari situ sih awalnya. Terus itu berarti bertiga? Itu awalnya bertiga ketemunya. Oke. Nah, terus maksudnya bertiga berarti founder menanti awal itu berarti lu, Jerome sama gua sama Jerome tuh jadiin satu. Oh, jadiin satu. Kita satu entitas. Terus ada two other entity. Terus barulah dekat-dekat sama launchingnya itu di tahun 2021 baru lah masuk, baru kita kenal berempat lah totalnya. Iya. Entity ada berempat gitu. Terus secara shareholding structure berarti bagi 4. Nah, itu juga salah satu yang for me it's stupid gitu, karena setelah belajar sekarang it's not supposed to be like that gitu. Kenapa, kita bagi 4 rata. Bagi 4 rata. Kita bagi 4 rata. 2+. Kenapa menurut lu itu stupid? Karena idea? Menurut gua kita dengan susunan saham yang seperti itu, kita jadi memberikan ruang untuk ketika ada disagreement,
itu bisa jadi stalemate. Misalnya 2 lawan 2, jadi 50% lawan 50%. Itu jadi gontok-gontokan gak ada berhentinya. Gitu. Siapa yang akhirnya keputusannya diambil oleh perusahaan kan harusnya yang majority. Nah, kecuali diatur di akta ya, which biasanya jarang banget diatur kayak gitu. Nah, cuma 50-50 ini bikin kita bisa diperhadapkan sama situasi yang seperti menanti ini gitu. Jadi ketika ada 2 orang punya pemikiran yang sama, dilawankan dengan 2 orang yang tidak setuju, bikin company jadi susah gerak. Dan akhirnya bisa membuat masing-masing shareholder ini nge-abuse powernya untuk actually nge-influence company-nya supaya ngikutin apa yang mereka mau. Karena nggak ada aturannya gitu. Nggak ada aturannya 50% lebih dari gitu yang untuk majority. Mungkin kita langsung flash forward aja. Emang apa yang terjadi? Kenapa kayak sekarang stuck-nya di mana emangnya? Oke. So, kalau kemarin sempat rame kan yang viral dari postingannya Okin. Salah satu shareholder Okin itu juga shareholder gua. Gitu di Menanti. Dan ketika gua ngobrol sama Okin, ketika gua ngobrol sama orang-orang lain, di situ ada beberapa nama lain lah yang mengalami hal yang sama. Salah satunya juga almarhum Babe Cabita gitu. Oh, jadi yang lo ngajakin kerja sama ini ada partneran sama beberapa That's right. F&B lainnya. F&B lain, brand lainnya, dan dengan skema yang sama. Skema gitu. sama. Skemanya apa emang? Skemanya adalah kerjasama sama influencer yang maybe it's his or her first enterprise. Oh harus ada first-nya. Karena kalau udah jadi enterprise kesekian kan udah ngerti. Dan nggak mungkin mau. Dan gitu celahnya lebih sedikit. Iya, jadi nggak mau dengan terms yang dia taruh. Misalnya kayak. Emang termsnya apa yang dibikin? Kalau di Menanti adalah pembagian job desk itu eksklusif ke salah satu entity. Misalnya kayak gue dapat kepercayaan megang marketing. Jadi semuanya eksklusif di gue. Orang lain nggak boleh punya akses sosial media, nggak boleh tahu planning gue kayak apa gitu. Termasuk juga finance. Nah di situ bolongnya. Oh, jadi lu eksklusif marketing, kalau misalnya eksklusif finance. Ada ya kayak holder yang eksklusif finance. Dan itu membuat celah di mana kayak gue nggak bisa tahu data finance-nya. Dan gue jadi satu gue jadi susah minta data finance, dua gue sebagai entrepreneur yang baru mulai bisnis, dan ini bisnis pertama gue nggak ngerti bahwa itu adalah hak gue sebagai shareholder. Which itu Okin juga ngerasain hal yang sama. Gitu. Barulah setelah dia merasa kayak baru dia setelah belajar sama orang-orang kayak lah kenapa lu nggak minta laporan keuangannya, kenapa lu nggak pernah minta statements financial dan lain-lain, baru dia nyadar oh ternyata bisa ya, soalnya selama ini nggak pernah dikasih gitu. Loh tapi sekarang dengan adanya klausul itu apakah masih boleh minta financial statement ya? Yang mana nih? Kan ada klausul bahwa satu pihak ini yang eksklusif untuk bagian finance-nya. Nah itu sebenarnya nggak klausul yang tertulis, itu kayak gentleman's agreement aja gitu. Oh jadi ngomong bahwa ini lu bagian marketing ya, gue bagian finance ya. Betul. Makanya orang finance ini nggak pernah nanya tentang marketing, orang marketing nggak pernah nanya tentang finance. Tapi finance yang bagian duit. Itu dia. Oh. Gitu. Terus akhirnya boleh waktu diminta harus ngasih gitu maksudnya. Itu setelah ngelewatin set of drama kan, of course ya kayak Okin lah, dia dramanya juga sampai harus lapor sana sini untuk actually minta laporan keuangannya. Emang di laporan keuangan ini apa yang akhirnya terjadi gitu? Oke, I cannot disclose yang details, tapi ada aliran dana yang tidak seharusnya dialirkan gitu ke account-account. Jadi ada account payable yang sebenarnya bukan supplier, bukan juga mitra, bukan juga own store dan lain-lain. Jadi kayak kita nggak tahu kegunaan itu buat apa, dan itu nggak pernah dikomunikasikan ke shareholder. Dan ketika account yang sama itu mengalirkan dana dari dia ke Menanti, itu ada selisihnya gitu. Dan kalau misalnya all the credits and debits kita combine, terus kita coba untuk balance, itu nggak balance. Jadi ada dana yang tersimpan di account itu sampai sekarang, sampai hari ini. Gitu. Sampai sekarang kan soalnya gue udah lihat, sebenarnya gue udah pernah nonton lu punya podcast udah dari tahun nggak tahu kapan lah gitu, udah lama banget kan. Gue kira tuh sekarang ya udah beberapa tahun, mungkin udah lewat, udah selesai gitu. Masih belum berarti? Masih belum. Itu pasti sebuah kepusingan yang ampun-ampunan bro, kalau gue aja dulu. Pusing banget. Ya. Makanya kayak, kalau in my case, aku sama Jerome decided to make this as a learning piece gitu.
Kayak Learning piece. Oh iya, oke. Kayak ya udah gitu. Lu kita emang bodoh aja pada saat itu. Jadi semua profit dan gain yang pernah kita dapat di Menanti, kalau kita total sekarang is actually udah balik semua ke Menantinya untuk repair sana sini gitu. Oh jadi lu nggak dapat profit apa-apa gitu, pribadi ya maksudnya? Gak ada. Aku sama Jerome, we have done the calculations dan ya kita udah swallow the hard pill aja sih gitu. Kerja bakti lah berarti berapa tahun? Banyak yang bilang kayak gitu. Boleh sharing nggak kayak secara konteks ya? Kira-kira berapa uang yang tersalur keluar yang lu sebenarnya nggak tahu itu uangnya kemana gitu? Kalau secara Ada range nominalnya? Oke, kalau secara circular kita bicara cash flow lah ya. Secara cash flow itu double digit billion rupiah. Wow. Double digits gitu. Dan kalau misalnya antara kredit sama debitnya tadi itu kita balance, kita ketemu selisihnya itu hampir double digit juga. Jadi kayak Udah ngomongin angka puluhan miliar lah berarti. yes. Itu sih gilanya sih. Emang dulu di awal-awal ya waktu Menanti di masa kejayaannya lah, itu ada berapa toko emang? Kita sempat hit 215, 220 ya. Boleh sharing nggak sih, apakah ini something yang lo boleh share juga? Kayak secara konteks omsetnya kayak gimana gitu, 250 tuh bisa berapaan sih? Oke, mungkin I'm gonna share konteks seberapa besarnya dulu ya. Adalah I have my first mitra, ya kan, 10 orang pertama yang buka cabang Menanti. Dan aku masih kenal baik sama mereka sampai hari ini. Dan aku masih ingat salah satu cabang pertama itu kita di Muara Karang. Cabang di Muara Karang itu sekitar cabang keempat atau kelima gitu. Setelah dia buka, itu aku kan sama Jerome merhatiin banget. Jadi kita nanya ke dia, kakak keluar modal berapa untuk toko ini? Dan waktu itu modal yang dikeluarin itu ya sekian ratus juta lah untuk setup termasuk fee dari kemitraannya dan lain-lain. Dan dia break even point-nya itu setengah tahun lebih sedikit. 6 bulan. Iya. Kalau misalnya dihitung dari masa setelah dia grand opening mungkin 4,5 bulan. Kan kalau honeymoon phase-nya mungkin 1 bulanan lah ya. Jadi kayak secepat itu dari sisi omsetnya gitu. Kalau misalnya mau tahu omsetnya dulu pas all time high, ini kebetulan project manager gue yang sekarang itu dulu anak Menanti, CRM yang memang ngurusin mitra-mitra gue. Nanti kita bisa ngobrol sama dia. Tapi dulu kita sempat kayak 1 hari untuk store-store yang good performance double digits pernah ya? Pernah ya? Yang di Jakarta tuh kayak 1 hari 30. Yang di Tebet ya kalau nggak salah. Iya. Pernah stabil 20-an. 20 30 gitu. Kalau misalnya weekend bisa 40. Wah, Itu lumayan mantap. tinggi Satu gitu. cabang sampai 7 8 Dan gitu. cabang kita bisa di note, cabang kita memang yang bukan yang ini ya. Bukan yang kayak toko kafe gitu. Itu stalls. Bener. Dimana dulu tuh pas COVID orang-orang kan kita mikirnya take away, nggak boleh dine in, karena kalau dine in nanti harus scan apa dulu namanya, ya itulah aplikasi-aplikasi itu. Jadi ya quite good sih sebenarnya kalau dibilang dulu. Modalnya ratusan, kalau misalnya 20 juta sehari, 7M setahun. Itu dia makanya. Mantap. Gue mau ikut dong. Dulu harusnya. Iya. Nah tapi jadi waktu di startup dari awal itu tuh emang udah kepikiran ini tuh bakal franchise model berarti. Nah itu juga salah satu kebodohan kedua. Ini tolong dihitung ya teman-teman semua. Aku ngomong kebodohan aku itu berapa kali. Ini kebodohan kedua adalah I don't know anything about F&B operations. Gimana cara bikin cabang, gimana cara expand the business. Dan pada saat itu seolah-olah the only option adalah kemitraan. Jadi aku sama Jerome ya kayak oke, let's go gitu. Bahkan kita dulu nge-promote gitu. Nge-promote mau buka cabang Menanti, hubungi ke sini gitu. Kita benar-benar pakai sosial medianya untuk explore that kind of model. Kita nggak tahu bahwa sebenarnya bisa dibikin non-store atau mungkin bisa pakai strategi yang lain gitu untuk fundraise-nya, nggak harus pakai franchise model kayak gitu sih. Iya. Kenapa menurut lu franchise model itu adalah kesalahan? Karena ternyata Ketawanya udah nggak enak ya. turns out aku nggak bilang bahwa semua franchise model itu jelek. Itu franchise model
di tangan franchisor ya, apa sih yang operator yang bagus, Yang belinya lah ya. itu bakal keren banget. Dia kayak McDonald gitu kan dia juga franchise model sebenarnya kan. Itu bakal bagus. Cuma bukan yang belinya, tapi operatornya yang master gitu. ininya. Kalau master operator itu bagus, sebenarnya franchise model itu fine aja. Nah, cuma yang setelah aku realize bersama dengan teman-teman influencer ini adalah ya ternyata ini adalah model yang paling gampang diterapkan sama si doi untuk actually nge-run this scheme gitu. Scheme ngambil uangnya, scheme apanya, karena ada fresh money di depan, which is dalam bentuk franchise fee atau kemitraan fee kemitraan itu. Emang yang dilihat itu yang paling diambil gitu maksudnya? Kan itu yang paling gampang. Jadi kayak itu langsung Oh. in bulk ya kan. Setiap kali dia buka cabang, transfer dulu DP ininya, masuk. Oh, jadi nggak perlu perform pun Iya, udah dapat duit. that's right. Nggak perlu nunggu waktu, nggak perlu nunggu omset gitu-gitu kan. Itu Jadi kan kepentingannya itu berbeda ya. Bener. Kepentingan kalau misalnya lu udah bayar upfront, ya udah dapat cuan gede di depan. Sedangkan kalau misalnya yang dibayarnya itu pakai profit sharing itu apa kan harus sesuai kesuksesan masing-masing cabang betul. gitu. Ya. Dan itu kenapa aku bilang itu kebodohan aku adalah aku nggak realize bahwa model ini diberlakukan oleh oknum-oknum di luar sana dengan mindset yang seperti itu. Gitu. Dengan mindset cuan di depan gitu. Ya. Menurut lu ya kayak yang pasti kan gue sekarang di media juga kan dan beberapa bisnis gue juga menggunakan media. Jadi gue tahu seberapa powerfulnya media itu kan. Gue kebayang dari 200-an cabang itu, I would say mungkin mayoritas marketingnya atau if not all itu dari Jerome sama lu kali. Iya, aku bisa bilang dulu kita dinamika sosial medianya keren sih. Aku salah satu yang bikin aku bangga adalah di sana. Kita keren. Kita pakai raw marketing gitu, raw marketing. Apa itu raw marketing? Jadi kayak unedited. Terus dulu bahkan Instagram kita belum ada tokonya, kita udah punya Instagram kan. Isi Instagramnya cuma aku sama Jerome doang, selfie, ngomong gini ngomong gitu. Terus aku ngenamain diri aku Minty 2, Jerome Minty 1. Itu sosial media belum ada tokonya, dalam satu hari 24 jam itu kita generate 173.000 followers. Dan Belum ada toko. belum ada tokonya. Organik ya itu ya. Organik. Makanya aku bisa bilang bahwa the way we use the social media emang dulu powerful sih gitu. Itu salah satu yang impactful juga ke si bisnisnya. Iya. Terus role-nya kayak gimana kan berempat kan? Cara pembagian antara siapa yang jadi CEO-nya, siapa yang jadi CMO-nya? Jadi di awal-awal aku yang jadi CEO-nya di awal-awal for the first 1 year lah ya. Itu ada aku mewakili Jerome, terus ada satu orang mewakili R&D, jadi dia yang punya yang handle kitchen, terus satu orang lagi ini handle operation, sama satu orang lagi handle finance, gitu. Lu dari awal sampai akhir sebagai CEO-nya? Tapi CEO-an CEO-nya maksudnya apa? beda sama, jadi CEO aku di situ posisinya adalah yang penting aku tanda tangan dokumen. Tapi aku nggak pernah tahu seluk beluknya. Makanya tadi e-statement aku nggak pernah pegang. Terus kayak aku nggak tahu apa-apa tentang F&B bisnis inilah. Karena emang nggak ngerti apa-apa. Justru aku baru belajar tentang F&B business operation itulah ketika aku mendiscover all this fraud. Terus aku coba belajar dari bawah. Mulai dari ngobrol sama barista aku, ngobrol sama operation manager aku, ngobrol sama store manager dan ke atas sampai ke atas, akhirnya baru ngerti, oh ternyata F&B itu seperti ini struktur ininya. Itu pun sampai sekarang aku masih bisa bilang aku nggak jago gitu. Yang penting tahu aja dulu. Definisi learning by doing ya. Iya. Kecemplungnya tapi ke jurang. Udah nyemplung dulu nanti. Gitu sih. Iya. Terus oke, lu tadi kan sempat share ada fraud lah, ada satu orang yang pegang duitnya semua dari segi finance. Tapi awal mulai permasalahannya itu dari sisi apa dan keciumnya itu dari mana? Oke, ini interesting karena kalau di kasus Okin, dia bertiga dan ada satu entity yang terduga mengambil uang, ya kan, menurut Okin. Tapi kalau di kasus aku itu ada 4 entity kan, dan dalam 4 entity ini ada satu orang yang sama seperti di Okin, tapi ada satu orang lagi yang if you read my Instagram stories, I'm talking about that guy gitu. Yang memang akhirnya ngambil posisi CEO menggantiin aku di tahun kedua sampai tahun ketiga. 2022.
Benar. Dan cara akhirnya kita berempat ini bisa found out itu cukup unik sih. Jadi kayak this CEO itu found out bahwa balance kita habis. Padahal harusnya kalau menurut perhitungan kita masih punya sekian M. Gitu. Harusnya. Tapi waktu itu kayak habis uangnya gitu. Kok bisa gitu kan, kita mikir nggak bisa beli bahan baku dan lain-lain. Akhirnya setelah diselidik kita push, kita bertiga kekumpul, kita push this one guy untuk buka e-statement kayak gitu. Dan dari situ baru kita bisa lihat, oh ada aliran dana keluar nih yang kita nggak tahu kemana. Jadi kalian bertiga. Jadi Awalnya Oke. bertiga ini ngediscover satu orang ini. Oke. Tapi sambil kita ngelihat si statementnya, terus akhirnya saling buka kartu satu sama lain. Nah, saling buka kartu, dan dalam proses saling buka kartu itu, I realized bahwa there is something wrong with the CEO gitu. Even dari e-statement aja ke reflect dari jumlah gaji yang diambil, itu I sense something wrong. Gajinya sebenarnya. berapa emang? Jadi let's say contoh dulu ketika kita masih semuanya direktur, jadi semuanya sempat jadi direktur kan, itu masing-masing let's say ambil gaji 20 juta, 20. Nah terus ketika aku mundur step down, terus my partner yang satu lagi yang R&D juga step down, tiba-tiba yang satu ini malah dapat total of everything Oh, gajinya. jadi 70 gitu, Oh. jadi 80 di saat the business is not doing very well gitu kan. Kita udah lewat past the tipping point, dan waktu itu aku ngelihat OPEX-nya CEO ini itu bisa 20% sampai 30% dari total OPEX. Which Satu itu orang. satu orang. Dan OPEX itu apa lagi tuh berarti tuh? Kan gaji, terus apa lagi maksudnya? pure gaji. Oh, pure gaji. Jadi kayak gaji dan bonusnya dia setiap bulan itu dibandingin sama, sedangkan kita ngebayar kayak pada saat itu dia ngebayar kayak officer itu ya jadi cuma dengan 70% dari sisa OPEX capacity-nya itu. Dan menurutku itu something very wrong gitu. Menurut aku banyak mungkin teman-teman bisa berpikir beda, tapi menurut aku harusnya direktur, apalagi direktur yang adalah owner, harusnya bisa ngebagi itu dengan rapi gitu kan. Nah, jadi dari situ I said something wrong, terus barulah muncul these red flags karena aku berani buat investigate, barulah ngomong sana sini gitu. Dan yang ngomong itu nggak cuma dari satu pihak doang, karyawan aku ngomong, mitra aku ngomong, terus even supplier aku ngomong. Ngomongnya apa? Contoh kayak mitra ngomong apa, supplier ngomong Jadi misalnya mitra aku ngomong kayak, kita nggak suka banget sama keputusan yang dibikin sama bapak CEO gitu. apa? Contoh kayak apa keputusan? Misalnya aku masih ada listnya sih. Jadi mereka tuh sampai pernah bikin petisi. Jadi mereka ngajak aku ketemu secara diam-diam. Ayo Pak Jehian tolong ketemu gitu. Kita harus investigasi nih kenapa manajemen bisa kayak gini. Jadi pas aku ketemu, aku pelajarin, mereka ngeluarin semua unek-uneknya, terus sama mereka di list down, ini Pak kita udah kumpulin ada 88 tanda tangan dari mitra-mitra menanti, even mitra-mitra yang udah tutup karena BEP maupun tutup karena rugi, tapi nggak suka sama kebijakannya si Bapak itu, ini kita udah tanda tangan di dokumen ini. Please Pak Jehian bawa ke RUPS atau please bawa di rapat shareholder kayak gitu. Dan itu list down-nya cukup banyak sih. Contohnya kayak apa? Ya, contohnya salah satunya yang crowdfunding. Nanti mungkin kita bakal bahas gitu. Yang kenapa harus di crowdfunding, kenapa menimbulkan kayak stigma atau kan stereotip crowdfunding di Indonesia kan artinya, wih mau exit lu gitu, atau mau cabut atau mau apa gitu kan. Kenapa harus nimbulin that kind of stigma gitu di masyarakat di saat masih ada ratusan cabang lain yang bergantung sama menanti gitu kan. Kenapa kayak kesannya jadi kayak mau exit gitu ke masyarakat. Terus masalah yang gaji itu juga gitu, masalah yang gaji. Terus masalah inkonsistensi dalam ngambil keputusan. Terus kayak suka ngelempar, nggak mau diajak one on one, nggak mau diajak ketemu. Oh, nggak mau diajak ketemu. Oh, sama Iya. mitranya nggak mau Sama diajak mitranya. ketemu. Jadi mitranya pas ketemu aku kayak bilang kayak, ini kalau sama si Bapak saya nggak mungkin nih kayak gini. Kayak sama Pak Jehian, ini saya baru pertama kali in 6 months gitu ketemu sama manajemen. Karena biasanya kita pas dilarang, di postpone,
Oh, dilarang ketemu sama ininya, Semacam sama kayak yang bayar. gitu. Oh, Jadi menarik. dipersulit lah, Iya, buat iya, ketemu iya. gitu. Menarik. Iya, iya. Terus berarti awalnya berarti mereka kan lu sama Jerome kan Satu entity. satu entity. Besok ada satu yang CEO, satu lagi yang finance kayak Iya. gitu kan. Berarti sebenarnya finance sama CEO ini bukannya bekerja sama ya sebenarnya. Jadi yang satu itu ngambil dari finance, atau lagi ngambil gaji, tapi mereka saling buka-bukaan kartu juga berarti. That's right. Itu Oh, sih. menarik Dan ya. aku pada saat itu, aku and my one the other partner yang waktu itu udah bukan direktur dan udah posisinya bukan si level, kita yang udah nggak ngambil gaji. Di momen itu kita berdua kayak what is happening? Karena mereka itu real time saling buka kartu. Kayak tapi lu ngambil gaji segini, tapi lu ngambil statement. Wah, itu kita kayak terus kita berdua harus ngapain gitu kan. Dengan shareholding tadi 50-50 berarti. Dengan shareholding 25. Itulah. Ya, kalau misalnya 75-25 kan gampang menyelesaikannya. Ya, betul. Tapi kalau misalnya dia ternyata Itu dia. iya. Loh, terus sekarang berarti kayak gimana? Sekarang masih kayak 25-25 lawan 50 atau 50-50? Nah, pada saat itu akhirnya yang bikin aku akhirnya bisa step up lagi as CEO adalah waktu itu kita diperhadapkan kondisi balance near zero. Terus kita harus kita banyak account payable yang harus diselesain. Salah satu supplier, udah banyak supplier yang ngasih kita blacklist, ada yang udah sampai nelpon, udah datangin gudang dan lain-lain. Pada saat itu kita harus chip in. Jadi aku bilang, aku mau chip in, tapi make this chip in sebagai cetak saham baru. Gitu. Masuk akal. Aku nggak mau sebagai utang piutang. Karena kalau utang piutang, ya nggak tahu kemana-mana. Jadi pada saat itu akhirnya kita RUPS cetak saham baru. Akhirnya saham baru itu, ya you guess it, cuma aku yang masuk sama my other partner. Oke. Itu akhirnya kita berdua sekarang bisa kalau di total 51%. Oke. Tapi aku tetap gak bisa ngambil saham pengendali karena tidak diizinin. Karena kalau saham pengendali kan ininya beda, flow-nya beda. Kalau saham pengendali, kalau misalnya entitas aku mau ngambil 51% dari yang sebelumnya di bawah 51%, kita harus masukin koran dulu kan. Terus masukin koran bahwa ada proses begini, habis itu harus dapat persetujuan, kayak gitu-gitu dari semua pemilik saham. Tapi pemilik saham yang dua ini masih nggak mau. Jadi sampai sekarang aku nggak bisa take over fully. Secara aku harus masih barengan sama partner aku yang satunya ini untuk kayak mau apa-apa kita satu suara berdua supaya bisa di atas 50%. Iya. Gitu. Jadi tapi udah di chip in duitnya, udah aku masuk udah chip in. Itu yang ini purpose-nya itu berarti buat bayarin vendor-vendor yang Bayarin karyawan, ini menurut aku juga ini berapa sih dulu kayak konteksnya? Oke. Dulu yang aku bilang di story kan, ini yang red flag paling terakhir ya, yang benar-benar bikin aku kayak aku harus do something adalah, jadi social media admin dari Menanti itu adalah anak Mantapu yang kita employ di Menanti. Jadi itu kenalan dari aku sama Jerome, itu didikan kita dari lama. Dan dia yang pertama kali nge-info ini ke aku gitu. Dia telepon, dia bilang, "Bang, ini ada apa?" gitu. Karena dia disuruh tanda tangan surat resign. Oke. Si anak Mantapu ini dia suruh tanda tangan surat resign. Oleh di CEO. Si bapak CEO ini disuruh tanda tangan surat resign. Tapi nggak ngomong langsung pastinya, lewat HRD ku. Oke. Jadi kalau misalnya kita konfront, pasti dia akan bilang, bukan saya, karena si HRD itu. Tapi ya hari ini juga di scapegoat sama dia, menurut aku. Terus, disuruh tanda tangan surat resign, yang di situ tertulis secara tidak formal ya, bahwa kalau lu nggak tanda tangan surat resign ini, ya hari Jumat ini gaji lu kita potong 50%. Gitu. Jadi it's either lu tanda tangan surat atau lu lanjut kerja tapi gaji lu sisa 50%. Dan itu ternyata 80% dari management office, head office itu dapat surat itu di hari yang sama. Tapi mereka saling nggak ngomong, saling shock satu sama lain aja. Cuma gara-gara ada satu whistleblower ini ngasih tahu ke aku, yang lainnya nggak berani ngomong. Terus aku kayak waktu itu aku cukup shock kan. Akhirnya aku set up my team, coba cek beneran gak ini terjadi. Dan ternyata beneran. Karena my PA waktu itu ex tim Menanti, jadi ternyata temennya, dan ternyata itu yang terjadi. Langsung aku bilang, besok kita ketemu di kantor Mantapu. I need to know about this. Gitu. Pagi-pagi banget, jam 7 waktu itu ya. Jam 7 pagi, please datang ke Mantapu sebelum kalian kerja di kantor Menanti. Sebelum kalian actually harus ngantor. Jadi kita ngobrol dulu di Mantapu. Terus akhirnya
mereka semua datang terus kayak ngasih tahu unek-uneknya, nangis-nangisan lah kita semua di situ, kayak saya nggak tahu nih habis ini harus ngapain, saya nggak tahu habis ini harus makan apa gitu, saya harus biayain, ada yang kayak lagi nabung buat nikah kan, ada nih yang di video aku juga ada yang akhirnya dia menikah, aku datang, dia lagi persiapan menikah terus tiba-tiba dapat surat kayak gitu, terus shocking soda banget buat dia, shock banget kan. Dan pada saat itu aku menenangkan mereka, aku bilang jangan khawatir, aku pasti akan bantu kalian, aku bilang kayak gitu. Walaupun dalam hatiku aku juga bingung gimana cara aku bantunya gitu. Apakah aku harus karena waktu itu kan aku belum CEO, aku bingung mau gimana cara step in-nya supaya bisa menggagalkan si keputusan itu gitu. So akhirnya pada saat itu one of the trick yang kita pakai adalah semua mereka itu kita daftarin sebagai vendor jasa perseorangan di Mantapu. Just for the sake supaya aku bisa bayar gaji mereka. Jadi aku gaji mereka aku datain, aku daftarin mereka di Mantapu, habis itu aku bayar lewat Mantapu. Karena aku nggak punya power untuk ngelakuin itu di Menanti. Jadi bayar gaji mereka, tapi mereka bukan kerja buat Mantapu, mereka kerja buat Menanti gitu. Yes. Oh berarti gaji kosong sebenarnya, lu gaji bayar nggak dapat timbal balik sebenarnya Iya. kan, talangin sendiri lah. Bisa dibilang kayak gitu. Supaya for the sake supaya aku bisa pakai, at least mereka ini bisa hidup gitu. Mau gimana pun caranya, mau pakai uang Menanti, pakai uang aku, pakai uang Mantapu, gimana caranya, tapi yang paling possible adalah waktu itu caranya begitu. Berapa bulan tuh yang lu talangin kayak gitu? Di Mantapu sempat 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan sampai akhirnya aku bisa step in lagi jadi CEO di Menanti gitu. Nah terus oke, kalau misalnya itu kan atas dasar apa si CEO itu memberikan surat supaya orang-orang pada resign semua? Iya, pada atas dasar kayak nggak ada balance. Oh nggak ada Balance-nya makin balance. sedikit. Tapi waktu itu yang aku sakit hati adalah, dan yang anak-anak ini sakit hati karena mereka talk with one another, itu adalah di saat itu diberlakukan ke mereka, tapi itu tidak diberlakukan ke gaji CEO yang Oh gaji juta CEO-nya masih 70 juta atau Itu. masih 3 kali lipatnya whatever Dan lah. itu yang bikin kita kayak, kok bisa kayak gitu? Harusnya crisis management dari seorang shareholder, apalagi CEO yang shareholder, itu harusnya ada di sana gitu kan. Benar. Kayak contohnya sekarang aku jadi CEO Menanti, aku nggak ngambil satu peser pun, karena aku tahu it's gonna affect the cash flow gitu. Benar. Ya, gimana caranya aku kerja tanpa wasting my energy, kita atur cara komunikasinya gimana. Oke, aku ke store 1 minggu 1 kali, kita meeting yang ini, yang lainnya online dan lain-lain, supaya aku nggak wasting, tapi aku nggak ngambil OPEX 1 peser pun dari si Menantinya, supaya nggak kacau balau gitu kan. Dan itu sebenarnya yang aku expect harusnya pada saat itu partnerku ini melakukan hal yang sama. Iya dong, ya kan kalau misalnya kapal bermasalah kan kaptennya nggak boleh cabut duluan ya. That's right. Gitu. Betul. Nah, oke. Ini terus lu bisa step in lagi sebagai CEO, lu take over lagi. Iya, setelah aku akhirnya bawa petisi dari para mitra ini yang akhirnya ditunjukin lah tangannya segitu banyak, petisi itu yang akhirnya aku bawa. Dan pada situ aku sebenarnya approach-nya friendly. Aku bilang kayak, you mau kayak gimana? You diviralin, which gue bakal viral lagi nih. Gue bakal ketika nyebut nama Menanti pasti kena Jayan sama Jerome. Mau setargeted apapun, mau bahasnya Menanti bagian CEO-nya doang gitu, nggak bisa, tetap akan aku dan Jerome yang kena. Tapi waktu itu aku bilang kayak I don't care anymore gitu, karena mitra-mitra ini deserve their rights menurut aku waktu itu. Dan akhirnya kayak petisi itu akhirnya diterima sama si Pak CEO ini, dan akhirnya dia mengundurkan diri gitu. Lu udah kepikiran ini gak sih? Ini kan sebuah permasalahan yang sangat-sangat kompleks kan. Kompleks, ruwet, dan juga bahkan secara monetary benefit, tadi lu sempat bilang adalah nihil kan. Kayak ujung-ujungnya juga di net off lah, whatever yang lu dapat, lu masukin lagi, investasiin lagi buat bayar-bayar supplier, Betul. gaji karyawan gitu-gitu kan. Pernah gak sih kepikiran kayak gini? Oh kalau misalnya gitu yaudahlah, tutupin aja sih Menanti. Gue udah nggak usah peduli lah kalau itu. Yang ngapain? Gak ada benefit juga, cuma ngancurin nama gitu misalnya kan. Atau nggak publiknya juga, persepsi juga jadi negatif, penjualan juga dari sendiri. Ya. Dan kontrol juga jadi dead of 50-50, tutup aja bikin brand baru gitu. Ada nggak sih kepikiran kayak gitu? Ada lah, kepikiran pasti ada. Nah terus kenapa lu maunya itu nalangin gitu? Kan soalnya kan sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin nalangin ya, ini kan kalau misalnya kita ngomongin shareholding structure, pasti kan harusnya sesuai dengan prorata Iya. shareholder ya, harusnya theoretically gitu kan. Betul. Oke. Tapi ini lu sendiri yang nalangin, berarti lu sama Jayan lah. Lu sama Jerome begitu. Iya, gue sama Jerome.
kalau misalnya mau menjawab ini, of course there is no objective ini ya, reason, pasti subjektif. Dan subjektivitas itu adalah karena satu, aku ada sentimental value sama nanti. Mau sehancur apapun partnersnya, tapi ini adalah my first ever baby ya. Gitu. Ini brand pertama aku dan Jerome yang waktu itu secara marketing, walaupun kita cuma taunya marketing ya, secara marketing itu kita pikirin dan kita godok banget. Itu satu sentimental value itu. Dan yang kedua, menurutku terlalu banyak orang yang percaya sih sama nanti. Dan masih ada yang percaya sampai sekarang. Dan aku ngejaga mereka. Gitu. Kayak misalnya contohnya, store aku yang di Menanti yang di Jogja, itu penjualannya dari tahun 2023 itu top 10. Emang bagus banget gitu. Dan ternyata Menanti ini lumayan works lah di kota tersebut gitu. Jadi si bapak ini lumayan in contact sama aku kan. Yang beli franchise-nya ya? Yang mitra aku yang ini. Dan dia bilang kayak, Pak saya lanjutin, ini kebetulan dia kemarin habis renov tokonya. Dia habis renov, ngikutin sama branding kita yang baru. Dan dia bilang kayak, saya renov ini karena saya percaya sama Pak Jair sama Pak Jerome gitu. Yang kayak drama-drama yang kemarin udah saya anggap lalu aja. Tapi saya masih percaya sama Pak Jair sama Pak Jerome. Nah orang-orang seperti ini menurut aku, inilah the reason kenapa kalau misalnya ada another chip in, aku chip in lah. Gitu. Karena aku harus ngejaga kepercayaan mereka. Masih kalau secara legal masih ada franchise yang masih kontraknya itu baru habis di tahun ini. Jadi itu juga salah satu reasonnya. Gitu. Tapi apakah lo akan memberikan kesempatan buat renew atau mendingan nggak usah deh gitu? Kayak gimana? Aku sih pengennya in the end of the day ini akan jadi heritage brand aja. Heritage brand yang artinya di Jakarta kita akan punya brand own store kita for the sake of ini loh our footprints. Iya, Semua pelajaran yang lo dapat, semua drama, semua keuntungan yang pernah lo dapat, kesenangan dan kesedihan ada di brand ini gitu. Jadi gue pengen punya satu tempat yang seperti itu. Dan sekarang tempat itu ada di Tanjung Duren. Jadi store kita di Tanjung Duren kita pertahankan for the sake of itu. Setiap Selasa aku datang ke sana, setiap kali aku mau masuk ke ruangannya aku akan mikir kayak, iya, gue ngelakuin semua ini buat brand ini kayak gitu. Terus sekarang yang operational berapa stores? Kita dari 200 kan tadi ya, sekarang sisa 23. 23. Apakah mayoritas itu kemitraan punya atau on store? Secara persentase masih mirip ketika 200. Ketika 200 itu kemitraan itu sekitar 85%, on store sekitar 15%. Masih terjadi juga sekarang. Iya. Gitu. Jadi dari antara 23, 2 sampai 3-nya itu masih on store, sekitar 18 gitu. Apakah masih ngebuka kesempatan buat orang buka kemitraan atau udah nggak mau Pernah lagi? ada yang nanya karena kayak ngelihat oh sekarang Jahian sama Jerome balik lagi ke dalam si Menantinya. Pernah ada yang udah nanya kayak masih bisa buka kemitraan nggak? Tapi aku minta ke biz dev aku untuk tell them the hard truth. Situasinya seperti ini. Buka data POS own store kita. Jangan bohongin calon mitra gitu. Oh, lu buka data Aku buka. POS? Iya. Aku mau bilang kayak, Bapak, ini yang tahun 2022. Kalau Bapak mau lihatnya tahun 2022, menarik sekali bisnis ini. Tapi kalau Bapak ngeliatnya tahun ini dan tahun lalu, 2023, 2024, kira-kira seperti ini. Bapak masih tertarik apa enggak gitu. Karena kita nggak mau bohongin lah, nggak mau ngibul. Udah dengan segala macam orang-orang yang disakit hatiin, karyawan yang sakit hati gara-gara ditipu sana sini dalam tanda kutip. Ya kita nggak mau ngelakuin yang sama, bikin mereka ngerasa kayak gitu juga. Nggak mau dapetin ini, franchise fee di depan. Iya. Iya. Aku setiap kali denger franchise fee itu aku kayak merinding rasanya. Karena langsung kayak kebayang segala macam itu kan. Terus sampai sekarang yang kita tadi kan udah ngomongin yang Pak CEO itu kan. Terus kalau misalnya balance ini sampai sekarang berarti masih belum di retrieve selisihnya. Belum. Itu emang nggak lewat jalur hukum kah atau emang nggak bisa atau emang kayak gimana? Aku nggak tahu, aku belum pernah explore. Harusnya bisa lewat jalur hukum. Tapi waktu itu aku sama Jerome, we don't have the resource, especially in energy and time. Mungkin kalau uang kita masih bisa cari, kita bisa hire lawyer, kita bisa audit dan lain-lain. Tapi kalau resource dan time, I don't think it's worth it for this person menurut aku. Tapi fortunately ternyata our friend si Okin dia coba tempuh jalur yang lebih serius kan. Dan memang itu
dari awal ketika kita ketemu dia emang pernah ngomong gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi I think what I can do with Jerome to support that cause adalah dengan postingannya kemarin. Gitu. I see. Boleh share nggak sih buat teman-teman yang tidak mengikuti dari sisinya Okin ya? Dia itu siapa, lalu jualannya itu apa, sempat sampai berapa cabang kemarin? Oke, justru malah aku kenal sama Okin itu gara-gara brand ini justru malah. Jadi dulu dia pernah bikin brand namanya Ngikan barengan sama yang bersangkutan gitu kan. Dan brand ini bisa dibilang dari jumlah store-nya itu lebih sukses dari menanti. Berapa toko tuh? Seingat aku ya, ini Okin pernah bilang tuh nyentuh di atas 300 menuju ke 400 gitu. Dan ini dengan skema yang sama, jadi franchise juga? Yes, dengan skema yang sama. Jualannya berarti bubble tea juga? No, kalau Okin itu justru jualannya menurut aku lebih advance. Dia jualan ikan goreng tepung. Sama macam-macam sambal, terus pakai nasi, macam-macam nasi gitu. Dan enak ya. Enak, ikan tuh enak. Gitu, aku suka ikan. Sampai 400 cabang saat itu ya. Dengan skema franchise ini dan betul. Tapi shareholding dia bertiga. Dia ada satu partner yang memang ngurusin perikanannya. Jadi memang si Koko yang satu tengah-tengah ini emang dia punya bisnis ikan. Oke. Jadi kayak makanya nggak diragukan lah kualitas ikan itu. Iya, tapi dari segi duitnya yang ngilang gitu. Nah, harusnya ada tapi nggak ada juga. Betul, skemanya mirip jadinya sama seperti di Menanti. Karena ketika kita ngobrol, terus kita saling buka apa yang dia tahu dan apa yang aku tahu, mirip jadinya. Nggak mau buka laporan keuangan, terus kayak menghindar gitu. Kalau misalnya dividen nggak dijelasin nominalnya. Sebenarnya gemesnya gini ya, gemesnya secara produk tuh oke sebenarnya. Itu gemesnya itu, secara produk tuh oke, secara marketing itu oke. Sebenarnya kalau misalnya bisnis itu digulung ke atas bisa bertumbuh lah. Betul. Kalau misalnya kita mikir kayak, kalau mindsetnya bukan franchise fee itu untuk cuan, misalnya franchise fee kita pakai 50%-nya aja atau 30% deh buat actually give back to the R&D, itu bisa besar sekali power dari R&D produknya gitu. Jadi give back ke produknya lagi, diperbagus lagi itu sebenarnya bisa tinggi sekali. Cuma karena memang ketika operator atau orang-orang ini berpikirnya adalah franchise fee itu sama dengan masuk ke kantong pribadi untuk sebagai cuan, disitulah baru kehancuran terjadi gitu. Oke, yang ini yang gue pengen bahas kedua nih. Yang kan tadi kan lu ada 3 tipe model lah ya, berarti yang pertama itu adalah yang own store, yang kedua itu adalah franchise, ya kan seperti orang beli. Ketiga adalah crowdfunding kan. Bagian yang masuk juga ke pembahasan ini. Gimana bro? Ini dari sekian 200 toko berapa banyak yang masuk ke crowdfunding? Oke, sebenarnya lucu ya. Gue punya satu omongan yang dia sebenarnya masih belum tahu juga. Apa nih? Gue dulu pernah beli barangnya dia crowdfundingnya. Masa sih? Benar. Gue beli. Jadi, oh my god. Dulu gue pakai platform yang depannya B. Iya. Nah, cuma satu itu ya? Cuma satu itu. Cuma satu itu. Oke, gitu. B. Abis itu gue tuh dulu kenapa gue beli? Soalnya gue lihat gue tuh orangnya curious. Gue suka nyoba testing aplikasi-aplikasi. Tapi intensi gue waktu gue investasi adalah bukan buat duit. Intensi gue buat investasi adalah gue pengen belajar kalau misalnya F&B business itu P&L-nya seperti apa. Soalnya itu enak. Kalau misalnya gue kan bukan orang F&B kan, jadi gue buta banget. Gue selalu jealous ini orang buka kafe seru banget ya gitu. Dan kalau misalnya orang kayak gue, kita tuh tidak bisa mendapatkan P&L satu cabang, nggak bisa. Nah jadi gue ini cara yang paling murah buat gue belajar. Betul. Gue tinggal invest berapa lah, 1 juta, 5 juta gitu, gue bisa dapat laporan keuangan. Jadi gue bisa tahu nih breakdown revenue berapa, keluar buat marketing berapa, COGS berapa, itu keluar kayak gitu. Jadi gue beli gara-gara itu. Cuman habis itu dibeli balik yang itu. Kalau jadi dirimu juga ngerasain buybacknya ya? Nah cuman gara-gara nominal kekecilan, gue jujur gue nggak pernah buka bro. Kalau if you open your account lagi harusnya ada di balance-nya. Oh iya ada gue ada tulisan buyback-nya, cuman gue gak pernah ngecek tuh maksudnya duitnya balik atau enggak. Gue gak tahu gitu. Cuman jadi kalau nominalnya kecil itu harus di withdraw manual. Oh, kalau itu gue gak withdraw, gue belum withdraw gitu. Jadi ada di aplikasinya bisa dipakai buat crowdfunding yang lain lagi. Oh gitu. Iya. Jadi kocaknya itulah. Jadi makanya waktu gue mengikuti cerita dia, gue menarik, gue pernah invest juga. Gue bisa bilang gue adalah investor yang menanti. You can make share artinya kan. Apa? You can confirm lah abis ini my story. Oh iya. Soalnya gue beli kapan ya, lupa gue. Tapi ternyata investornya guys. Investor. Walaupun di 10 juta. Oke. Gimana bro crowdfunding?
Oke. Awalnya kenapa? Oh iya, mulai dari ini dulu kali. Kayak dari sekian banyak toko berapa yang masuk ke crowdfunding? Ini aku nggak tahu sampai aku ngobrol sama pihak crowdfundingnya. Oke. Oke. Oh berarti lu nggak tahu Right. mau di crowdfundingin? Gila kan? Oh. Itu sih yang gila sih. Salah satu yang gila karena kayak everything happen so seamlessly. Dan pada saat itu kita berpikir itu buat kebaikan dari Menanti. Makanya kayak ketika coba bantu foto dong, pegang produk Menanti nanti dipakai buat posternya ini. Udah kita foto aja. Si Dia rom sama aku. Jadi oknumnya ini kasih tau lu, tolong dong foto ini, foto itu gitu. Iya, bikin materinya dong buat Bikin materi. crowdfunding mungkin di sensor aja ntar ya. Di gitu. Iya. Nggak, tapi udah tahu bahwa ini tuh buat crowdfunding maksudnya. Tapi kita nggak tahu skemanya bahwa yang di open tuh cuma 2 store dan lain-lain itu. Gitu. Barulah setelah Nggak dapat konteksnya. Nggak dapat konteksnya, dan aku dapat konteksnya adalah ketika si para investor yang seperti Koko mungkin tapi Seperti yang pakai uang jajannya atau pakai life savingnya itu speak up ke aku. Bang, ini gimana yang crowdfunding? Kenapa gini. Itu ada berapa toko tuh berarti itu? Total 2. Total 2. Yang di Tanjung Duren sama yang di Bendungan Hilir. Ya, Oke. Jadi supaya teman-teman tahu konteksnya ya, kayak crowdfunding itu intinya beda kan kalau misalnya ada franchise. Kalau misalnya franchise kan berarti satu orang atau beberapa orang itu bisa beli lah ya, misalnya mereka keluar 500 juta gitu. Tapi kalau misalnya crowdfunding itu tuh misalnya modal 500 juta, kita bisa pecah tuh, ya kan, jadi 100 ribu atau 1 juta. Jadi kalau misalnya 500 juta bisa aja 500 orang gitu misalnya. Masing-masing Itu sejuta. Masing-masing sejuta, itu Bener. konsepnya crowdfunding. Crowdfunding. Dulu teorinya itu adalah ya supaya lu dengan budget kecil, lu nggak usah aktif untuk ngelolain usahanya, habis itu lu bisa mendapatkan keuntungan dari berusaha gitu. Secara konsep seperti Secara itu. konsep kayak gitu, Sebenarnya kan betul. secara konsep kan masuk akal kan. Nah, Dan tapi menurut aku banyak model crowdfunding yang works kok. iya, Even in the platform itself gitu. Karena aku kan ngobrol banyak kan sama founder dari platform tersebut gitu. Dan aku ngelihat kayak, oh memang dia secara secara dinamika crowdfunding itu menurut aku bagus gitu si platform ini, karena terbukti dengan kayak banyak SPBU yang masuk situ. Iya. Even F&B lain sampai hari ini setiap kali membuka cabang baru masih lewat platform tersebut. iya. Jadi sebenarnya bukan isu di platformnya sebenarnya. Benar, Soalnya isunya itu iya. Ya, soalnya platformnya sendiri ngelihatnya partner lu yang emang punya share di sana adalah mau nge-IPO-in lah ya lewat crowdfunding ini gitu. Jadi dari platformnya sebenarnya nggak tahu menau tentang internal lu kan saat itu berarti. Benar. Dan akhirnya kenapa kita memutuskan buyback? Aku bisa ini ya, aku mau clarify karena banyak orang yang jadi salah paham, ngomongnya kayak crowdfunding itu jelek. Ini aku mau nge-clarify karena aku pengen sampai hari ini setiap kali aku cerita tentang crowdfunding ini aku pasti akan compliment the team gitu. Kenapa? Karena mereka ngebiarin aku ngelakuin buyback itu. Kenapa? Bisnis yang mau di crowdfunding seharusnya dia punya dasar yang jelas kenapa dia crowdfunding. Iya. Contoh, ini kalau nggak aman boleh disensor kok. Sour Sally sampai hari ini Kodoni itu masih masukin lewat ya kan, cabang baru. Kenapa dia berani kayak gitu? Karena dia tahu bahwa PNL dia itu nggak bohong. Dia bisa buka data semua PNL, kamu bisa datang langsung ke Sour Sally misalnya di Sensi, di GI. Kamu bisa lihat betapa ramainya dia ketika lagi jam-jam peak, jam-jam rush hour kayak gitu kan. Nah, jadinya harusnya platform-platform yang menerima F&B brands yang confident ini itu juga nggak salah karena mereka tahu kayak ketika nanti di crowdfunding jelas bakal jalan lah usahanya. Nah, yang salah itu adalah ketika aku menyadari bahwa data yang dikasih dari manajemen ini ke si crowdfunding platformnya itu nggak tally. PNL-nya nggak tally. Itu adalah trigger utama aku ngelakuin buyback. Oke, ngerti. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak nangkep, kan kalau misalnya kita crowdfunding, soalnya gue pengalaman bro di situ. Jadi kan tahu. Jadi bisa kita, confirm. jadi kita itu tuh bisa ngelihat proyeksinya. Bisa ngeliat proyeksi Proyeksinya seperti apa betul, gitu kan. dan actual performance-nya. Actual performance-nya. Setiap bulan setelah crowdfunding-nya selesai, ya kan? Setelah dirimu crowdfund, Bener. udah masuk ke perusahaannya, setelah itu kan dirimu dapat dividen kan? Bener. Profit sharing itu kan? Bener. Nah, itu harusnya kan based on PNL. Jadi setiap kali ada profit nanti dibagilah 40% ke secara prorata dari berapa yang kamu invest kan. Bener. Gitu, Nah, dan- oke. Berarti yang
nggak tally mana nih? Proyeksinya tidak di-tally, tidak menggunakan data yang real historical menanti kemarin, atau yang P&L-nya? P&L-nya. Loh, gimana caranya P&L yang nggak tally? Nanti Nah, kan itu pasti dia. dapat duit dividen segala macam kan? Pasti berdasarkan itu. That's why aku pertama kali dapat info adalah karena salah satu investornya yang seperti Koko itu reach out ke aku bilang kenapa nggak pernah dapat dividen. Padahal P&L-nya bagus. Padahal aku tahu P&L-nya hijau untuk 2 story itu karena itu memang story yang bagus-bagus gitu. Itu hijau di sana. Dan ketika aku tektokan sama orang platformnya, kita coba saling buka dashboard gitu. Waktu itu aku ngobrol ke karyawan aku, kita buka dashboard. Dan ini posisinya waktu aku udah CEO ya kok. Gitu. Tapi di awal-awal banget. Jadi baru benar-benar switch. Terus setelah itu aku buka datanya ternyata tidak tally. The moment datanya itu beda, yang satu hijau, yang satu merah, aku langsung bilang ke foundernya dari si platform tersebut. Aku bilang, tolong izinin aku buat buyback. Sebentar. Berarti performance aktualnya itu hijau. Performance actualnya hijau. Memang tidak setinggi projection dari dividen yang di awal. Oke, tapi hijau. Tapi hijau dan seharusnya ada pengembalian dong. Seharusnya benar. Tapi yang di-upload itu berarti merah. Yang diterima merah. Oh. Jadi ada komponen-komponen yang menurut aku nggak tahu datangnya dari mana. Mungkin dari store-store lain atau dari head office yang seharusnya diperuntukkan ke store lain dimasukin ke dalam komponen cost dari si 2 store itu. Dan itu menurut aku salah banget. Oh, ngerti. Gue tadi mikirnya terbalik. Gue tadi mikirnya dia palsuin ke atas supaya dia bisa jualan shares yang lain. Tapi ini enggak, dia justru palsuin ke bawah. Jadi Karena kan kita actually udah kejual shares-nya. sharesnya sudah kejual. Iya, dan itu karena marketing aku sama Jeram yang diviralin sama semua orang di Indonesia itu. Karena kalau aku nanya kan ke orang, ini salah satu bikin aku sakit hati juga sih. Aku tanya, berapa demografinya gimana sih yang beli? Terus dibilang, yang masuk di crowdfundingnya menanti itu ada 4.200 orang. Yang artinya, nggak semua kayak Koko dong. Kalau semuanya kayak lu, yang masuk paling cuma berapa ratus orang, karena lu berjuta-juta masuknya. Ada yang masukin cuma 300.000, ada yang masukin cuma 180.000. Yang di situ kayak ketika dibuka, anak SMA, anak SMP. Yang mungkin kayak, gue pengen support Jerome, gitu. Gue pengen support brand menanti. Dan ngelakuin itu just for the sake of contributing to their idol, misalnya kayak gitu. Dan itu menurut gue, ketika kita ngelakuin ini terhadap orang-orang itu, ini dosa banget ini menurut gue. Makanya gue langsung bilang ke pihak platform, kita nggak usah resolve, lama-lama kita langsung buyback aja. Dan buyback scheme waktu itu adalah balikin semua initial fund-nya, ditambah dengan biaya platform lu. Jadi kan mereka kan ngambil commission kan. Jadi commission gue kita balikin aja. Jadi commission itu tetap kita bayarin. Dan selama berapa lama ini dividen selama berapa lama ini crowdfunding udah berjalan, tambahin dengan projection dividen yang kita janjiin di awal, balikin semua. Oh, lu kasih projection dividennya Iya. juga berarti? Jadi kalau lu lihat, luar biasa. kalau lu lihat platform lu kok, itu sebenarnya udah ada cuan berarti dong? Udah ada Oh, cuannya. berarti gue cuan invest juga. ada cuannya gitu. Jadi pada saat itu kayak gue bilang ke Jerome kayak trust my gut on this gitu. Karena ini sesuatu yang salah banget gitu. Jadi makanya sekarang gue bisa cerita freely kayak gini kok. Karena gue udah peaceful. Nggak punya beban. Gue nggak punya beban karena gue actually walaupun menurut gue tetap ada time value of money-nya ya yang mungkin keambil sedikit dari situ. Tapi gue bilang ke Jerome dengan kita ngelakuin ini, sekarang kamu bisa cerita ke orang-orang gitu bahwa kamu nggak suka sama ketidakadilan gitu. Kamu nggak cuma ngomong doang ketika kamu bilang kayak aku nggak suka kalau misalnya orang diperlakukan semena-mena, karena kamu actually berusaha untuk nge-redemption si menanti, what menanti has done to these people gitu. Dulu fundraise-nya berapa sih? Gue agak lupa. 1 komaan lah, 1 miliar. Lumayan bro. Lumayan banget untuk ukuran 2 toko doang yang bisa di setup dengan 400-500. Nah ini iya. Soalnya ini yang gue lihat juga kan. Maksudnya ini cuman ide buruknya gue lah ya. Nah, tadi kan kan bisa aja sebuah perusahaan, misalnya lah, cost-nya itu misalnya 1M. Cost 1M. Abis itu mereka pengen fundraise misalnya 20% lah. 20% pengen dirilis ke publik gitu. Bisa aja gue kalau misal pengen, nggak tahu sih ini jahat atau emang business as usual ya. Misalnya harganya 1M. Tapi gue bilang ke lu gitu, atau gue bilang ke crowdfunding, harga itu 1,25M. Paham. Harganya 1,25M, gue jual 20%. Gue jual 80%.
Supaya dapat 1 M. Jadi gue dapat 1 M. Jadi akhirnya gue bisa mendapatkan 20% secara gratis. Gitu kan. Lalu gue bakal mendapatkan perpetual tuh. Ya kan setiap bulan masih dapat dividennya segala macam. Jadi bisa dibilang ini adalah cara supaya gue membuka sebuah cabang secara gratis. Gitu kan, with no risk. No risk and all the upside gitulah. Yang bisa dapat 20%. Pertama itu. Terus kedua, gue tadinya nggak kepikiran yang itu. Ternyata ada satu lagi kungfunya. Terus kungfunya itu adalah bukannya cuman di awal setup cost-nya itu nggak bisa markupin, tapi waktu operationalnya gue juga bisa nambahin cost tertentu yang sebenarnya itu nggak ada gitu. Sebenarnya harusnya net profit margin misalnya 30%, tapi ya gue tambahin aja cost-cost yang aneh-aneh jadi sisa cuman 15% gitu. Atau kalau misalnya kebablasan jadi minus gitu kan, jadi nggak usah bagi sama sekali gitu kan. Itu. Kayak menurut lo apakah dari pengalaman lu, berarti ini sebenarnya dua ini yang dialamin sama lu dong, bayangan gue ya, berarti itu. Iya. Berarti kan yang duit fundraise ini 1 M ini kan pasti ada selisihnya. Selisihnya ini berarti balik ke oknumnya lah pasti. Betul. Gitu, itu sih. Jadi kayak yang gue rasain, kalau misalnya brandnya itu nggak jujur, maka fundraise platform itu is kinda scam sih sebenarnya. Karena nggak ada auditornya, nggak beda sama IPO beneran. IPO beneran kamu ada underwriter, ya kan, kamu harus buka semuanya. Ketika you actually do the IPO, performance lu langsung di-record di setiap transaksi yang lu lakukan kan. Tapi kan kalau di sini enggak, sebelum dan sesudahnya enggak ada yang audit. Jadi kalau you bukan brand yang jujur, ya jadi kungfunya ya banyak bisa tai chi sana sini. Itu sih. Benar. Iya. Iya, ini menarik sih. Terus gimana? Berarti yang kemarin dijual ke publik itu berapa persen? 40%. 40%. Besok lu buyback 40%-nya. Iya, buyback semua. Berarti sekarang yang secara pribadi berarti buybacknya? Secara pribadi. Berarti sekarang lu pegang 40% dari store itu. Itu bagian dari yang tadi dong, yang own store yang lu masih keep. Yang kita keep buat heritage brand itu. Legacy brand. Oke. Nah, terus sekarang dengan semua drama kayak gini, itu kayak gimana kan? Maksudnya dari tadi kita nggak sebut nama atau di podcast lain juga nggak sebut nama, orang pasti tahu lah ya, pasti kebaca lah gitu, culpritnya apa, ini kayak gimana. Apakah ada sebuah ini kayak omongan misalnya, yaudah deh gue pengen make peace gitu misalnya, kayak gimana nih jalan keluarnya gitu supaya kita sama-sama enak lah ke depan, atau kayak gimana sekarang statusnya? Sejujurnya ini gue di posisi yang udah menyerah untuk make peace. Kenapa? Karena dulu ketika awal-awal gue baru jadi CEO, gue berkali-kali mencoba untuk make peace. Make peace gue adalah, menurut gue pada saat itu adalah, oke, kasih aja menanti ke gue segala bobrok-bobroknya, segala AP yang belum lu bayar, utang piutang yang masih nyangkut sama vendor, lu kasih ke gue resolve semua. Tapi gue nggak diizinin untuk ngelakuin itu. Karena gue nggak tahu, karena pengen tetap dianggap sebagai founder menanti kah, atau karena pengen tetap ada ownership di situ kah, for whatever reason gitu. Tapi tokennya BCA-nya gimana sih yang pegang? Ya sekarang udah gue. Udah pegang kan? Sebenarnya nggak ada untungnya, berarti kan nggak mungkin. Iya benar, nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Selain dari kayak gue pernah jadi part of menanti. Iya, kalau misalkan secara monetary gain lo nggak dapat, habis itu secara branding kan ya orang pasti jadi takut lah kalau misalnya partneran gitu kan, pasti orang lihat track record kan pasti. Itu sih. Makanya kayak gue juga bingung. Gue nggak tahu ini ya untungnya apa ya? Nggak tahu. Sampai sekarang masih belum ngerti juga. Gue pernah bawa ini di RUPS dan salah satu yang bikin gue ketawa waktu itu adalah gue disuruh bayar 1 M buat actually acquire the whole company. Terus dalam hati gue kayak, lu mau main valuation game macam apapun di momen ini, menanti itu udah nggak ada valuasinya. Utang di mana-mana, minus sama shareholder, which is gue sendiri, ya kan, utang ke shareholder dan lain-lain. Terus sekarang gue mau berbaik hati untuk take all the risk dan gue disuruh bayar. Itu waktu itu gue ngerasa di insult sih. Tapi ya udahlah. Mungkin pada saat itu gue merasa oke, artinya mereka memang gak mau berdamai sama gue. Karena menurut gue berdamainya dengan kayak gitu. Udah kita agree to disagree. Gue yang manajemen nanti, ya lu lanjutlah dengan usaha lu yang lain gitu. Dan apapun gitu. Terus sekarang apa sih kayak tujuan lu? Maksudnya waktu gue reach out ke lu pengen sharing kayak gini, tujuannya apa? Soalnya kan udah nothing to gain juga sebenarnya, berarti kan? Ya tujuannya adalah satu, gue melihat bahwa in the future banyak orang yang bakal belajar dari sini. Tapi in the other side banyak orang juga yang belajar dari orang-orang kayak gitu, dan mungkin meniru dengan tai chi yang lebih mantap lagi.
Jadi gue pengen share this message bahwa teman-teman yang pengen jadi entrepreneur tapi lewat jalur lain, misalnya lu awalnya kerja kantoran terus lu mau own your first business, atau lu influencer terus lu ditawarin untuk own your first business, ya gue pengen teman-teman belajar dari apa yang gue rasain dan Jerome gitu. Dari pengalaman lu ini ya, apa yang terberat bro? Terberat, oke. Karena gue sama Jerome diajarin sama bokap nyokap gue bahwa jangan taruh harga diri lu di duit. Jadi Anak pendeta. It's not about the money part sih yang malah bikin berat. Yang bikin berat adalah kenyataan bahwa satu, kayak kita dibodohin dan di backstep. Itu menurut gue kayak reputasi kita taruh di depan sebagai sebagai brand, face of the brand dari si menanti ini. Dan kenapa lu ngelakuin itu ke kita? Itu sih yang berat banget buat kita. Kayak kita ngerasa benar-benar di backstep. Di backstepnya itu yang kayak, ya kita udah almost all influencer kalau yang udah big enough pasti pernah ngerasain negatif atau hate comments atau diviralin secara jelek gitu. Even Jerome pun beberapa kali ngalamin yang sama. Tapi ketika itu dilakukan sama orang yang kenal sama kita, dan actually kayak do business dan do activities together with us, itu rasanya beda. Rasa sakitnya beda gitu. Dan itu yang menurut aku paling berat sih. Waktu lu menjalani semua ini ya, kayak kira-kira siapa sih yang ngasih lu? Soalnya menurut gue apa ya, yang lu lakukan ini kan nggak ada orang yang ngajarin di sekolah lah. Ya kan, ini semuanya by experience gitu kan. Dan lu bilang ini pertama kali lu mulai bisnis juga gitu kan. Lu dulu advice apa sih yang paling menurut lu wise yang lu dapat waktu menjalani ini gitu? Waktu itu Bang Radit, istilah pertama kali yang Bang Radit ngomong ke gue adalah apa namanya? Sekolah kehidupan itu ada 2 tipe macam uang sekolah, dia bilang. Dalam sekolah kehidupan. Uang sekolah yang gratis atau beasiswa adalah ketika lu bisa belajar dari orang lain, atau uang sekolah yang bayar adalah ketika apa yang lu alamin sekarang. Berarti lu sekarang lagi ngasih beasiswa ke banyak orang ya? Itu, menurut gua. Iya, berarti apa nih bro? Kayak mungkin final advice dari lu lah ya, buat kita yang mau berusaha itu untuk mendapatkan partner yang baik. Kira-kira ciri-ciri red flag-nya itu apa yang kita harusnya deteksi nih dari awal, dan kira-kira apa definisi partner yang baik gitu? Oke. A very good question kok. Jadi kalau gue melihatnya kayak gini, of course kita harus nyamain visi misi di awal, tapi itu kan cliche answer ya. Karena biasanya semua orang ketika bikin bisnis di awal udah nyamain, oh kita visinya mau gini, misinya mau kayak gini, kita mau arahnya ke gini. Nah tapi people will show their true colors itu in 2 situations kalau menurut aku. The first situation adalah ketika your business is failing. Ketika lo diperhadapkan sama minus yang besar, ketika lo diperhadapkan dalam sebuah kondisi di mana lo harus chip in, baru situ colornya kelihatan. Oh gue gak mau chip in, oh gue gak mau ini, gue gak mau apa. Atau kayak, ayo kita chip in dan lain-lain. Atau malah naikin gaji. Bikin sakit hati. Bisa jadi. Tapi the second condition atau situation kedua adalah yang jarang diketahui sama orang. Adalah ketika the business is doing very good. Karena orang cuma mikirnya adalah gimana kita bisa solve masalah ketika kita lagi bermasalah. Tapi kita nggak pernah mikir ketika kita lagi di top of the mountain di sana, ketika lu lagi ngerasain duit yang segitu banyak, performance-nya begitu bagus, you actually harus ngelihat your partner, karena color-nya mereka akan keluar juga di situ. Ketika mereka diperhadapkan ke dalam traction yang begitu besar, sebenarnya mereka tuh orang kayak gimana? Itu baru kelihatan di situ. Dan menurut gua ketika kita mau berpartner dengan seseorang, lihatlah dalam 2 kondisi ini gitu. Yang pasti di awal lu bisa take precautions dari visi misi betul, tapi ketika udah ngejalanin bisnisnya, lihat ketika lu diperhadapkan ke dalam satu risk yang besar, sama lihat ketika lu lagi menerima reward yang begitu besar. Kadang-kadang orang fokus risknya doang, ketika dapat reward yang besar, wah happy-happy aja udah sama partner ya, padahal sebenarnya partnernya lagi showing their true color di sana. Dan itu yang aku gagal untuk lihat. Nah ini kan udah kejadian kan? Ini kan udah kejadian, maksudnya ini tuh udah jadi partner, bisnis udah jalan, baru kita bisa tahu nih waktu lagi naik
maupun waktu lagi turun gitu kan. Tapi kalau misalnya kita berusaha untuk tarik ke belakangnya lagi gitu, waktu lu masih mau mendirikan PT, waktu masih lagi di tahap perkenalan, apa sih kira-kira red flag atau tanda-tanda yang orang ini tuh sebenarnya bagus dan oke nih buat kita lanjutin lagi gitu bahkan? Oke. Satu hal yang ini terjadi di aku sama Jerome adalah kita nggak dengerin kata-kata orang. Kita nggak dengerin kata-kata orang. Orang-orang udah pada bilang maksudnya? Banyak banget yang bilang. Oh. Gitu. Tapi kita cari picking. Kita cari picking, mendengarkan voices yang yang supporting our cause dalam membuat si PT ini. Gitu. Sebentar. Jadi yang ngomong jadi yang oknum ini dua-duanya atau salah satu? Dua-duanya. Oh, dua-duanya ini Ya. udah pernah kerja sama dengan beberapa orang yang Yes. lain. Oh, orang lain ini kasih tahu. Senior entrepreneurs kan mereka berdua memang. Gitu. Jadi orang-orang ini entah ex-partnernya, entah ex-supplier dan lain-lain itu sebenarnya actually udah ngomong ke gua sama Jerome lewat berbagai macam jalur. Ada yang jalur yang ngomong ke partner gua yang satu lagi, ada yang ngomongnya lewat employee gua dan lain-lain gitu. Dan ya kita pada saat itu ya ini karena kita nggak belajar kan, akhirnya kita tutup telinga, tutup mata. Apa yang bikin lu percaya banget sama mereka? Yang mana? Apa yang bikin lu percaya banget sama oknumnya ini? Ya karena kita cari picking, kita dengerin apa yang mereka ngomong tentang what they've done in the F&B world, dan kita dengerin kata-kata orang yang pada saat itu approving what they do, gitu. Dan itu nggak sedikit influencer-influencer juga. Berarti Pada akhirnya sebenarnya mereka, makanya gini contohnya ya, sama almarhum Babe Cabita misalnya. Ini salah satu kesalahan yang menurut gua ketika gua ketemu sama Bang Babe waktu itu tahun 2022 itu aku minta maaf banget sama dia. Karena actually yang mengenalkan yang bersangkutan ini ke dia itu aku. Pada saat aku belum menyadari apa-apa. Ngerti nggak? Oh, ngerti. Dan orang seperti aku lah itu di orang lain itu yang dulu aku dengerin juga. Gitu. Makanya aku ketemu sama almarhum Babe Cabita, gue minta maaf banget. Karena dia di cabang pertama udah langsung digituin. Dan kayak langsung kayak no gain at all, minus. Gitu, karena emang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sebelum akhirnya dia berhasil bikin telurnya dia itu yang telur beredar ya. Dadar beredar, itu baru dia udah mulai mengerti tentang F&B. Tapi yang sebelum dadar beredar, itu aku yang kenalin. Even aku yang refer. Jadi kayak, ya itu. Oh, ngerti. Jadi yang pertama, dianya jualan tentang historical track record. Yang kedua, ada yang endorse. Cuma endorse ini yang belum tahu yang bahwa ini mau didorong. masih ticking. Yang masih ticking. Betul. Yang lagi on the way didorong ke jurang. Yang Bisa masih dibilang kayak gitu. ngerasa bagus. Oh. Tapi emang kayak historical track record apa yang dibawa? Berarti beneran ada yang bagus dong kalau kayak gitu? Kalau sekarang sih yang dipakai terus adalah ya bisnisnya yang cabangnya ada ribuan. Itu yang. Bisnis cabang ribuan? Iya. Berarti dia ada bisnis cabang ribuan dong? Ini jadi lama lagi. Tadi ada final question, tapi jadi final of the final. Ini final of the final Mungkin of the nanti final. off-cam bakal gue ceritain, karena ini lebih kompleks lagi masalahnya daripada menanti menurut gue. Oh. Lebih kompleks, karena gue udah ngobrol juga sama ininya. Oh, berarti ini skemanya mirip juga. Ada orang lain yang jago, habis itu kayak gitu. Iya. Oh, gitu. Oke, part 2. Iya. Gitu. Siap. Ini tapi something yang lu prefer not to share. Iya, gue prefer Oke. not to share, karena ya something related to private matters juga lah. Oke, siap. Kalau kayak gitu, kita respect itu. Kalau itu beneran jadi final. Thank you so much bro for Thank you, your thank you, time. thank you. I really Thank you. appreciate it.